Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Happy New Year. Selamat Welcome pagi. in 2026. Ya luar biasa penyertaan Tuhan. Saya percaya luar biasa atas setiap kita. Yuk saya mau undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita, with a joyful heart. We want to lift Jesus' name. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang urapi setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu pagi ini yang datang dengan sukacita. Biarlah Tuhan kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you Jesus. Through you I can do anything. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bila kita percaya memasuki tahun yang baru ini, saudara, kita mau kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Katakan through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini biar kami melangkah bersamamu. Katakan I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Come on, somebody, let's give him praise today. For he is worthy to be praised. Amen, saudara. Katakan, I believe in you, O Lord. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Katakan dengan iman. I believe. Apapun yang terjadi Tuhan, we put our trust in you. I believe. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, and I believe in you, Lord. I believe. Once again, I believe.
percaya kepadamu selalu Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pagi ini saudara dengan yakin percaya kalau Tuhan selalu ada di sekeliling kita. Amin. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari kita pujian dari awal saudara, katakan ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Mari orang-orang percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi kondisi kita hari-hari ini saudara, tapi biarlah memasuki tahun yang baru ini dengan iman percaya kalau Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Di pujian ini kan ada pujiannya kiri kananku ada Tuhan. Jadi saya mau lihat tunjuk saudara, dengan iman kita mau katakan kiri kananku ada Tuhan, lalu sekeliling kita ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, dan Yesus selalu bersamaku. Ya, kita mau coba dulu gerakannya saudara ya, pelan-pelan bersama para singer. Kita menyanyikan pujian ini, biarlah ini menjadi langkah iman kita saudara. Kalau kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Katakan kiri kanan, belajar dulu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi ya saudara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Mari cuma sendiri nyanyikan, katakan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama-sama. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lebih tinggi lagi katakan hidupku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Amin. Saudara percaya, serahkan haleluya. Praise the Lord. Mari silakan duduk Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. We thank you God. We believe in you. Biarlah hari ini gereja Tuhan, kita mau datang pada Tuhan di minggu pertama
pertama ini di 2026. Mungkin beberapa dari kita memasuki tahun ini not in a good way, maybe it's rough days. Kita nggak tahu apa masa depan kita, tapi biarlah kita yakin dan percaya kalau Jesus in the midst of it all, Jesus always with us. Biarlah this morning saudara kita not just worship Him, tapi juga kita mau worship His faithfulness in our life. He is a good God. Dan biarlah pagi ini kita menyanyi karena kebaikan Tuhan. Tapi juga untuk setiap hal yang belum terjadi, kita mau terus katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord, hallelujah. Hallelujah Jesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Katakan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, my Jesus. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I worship you, Jesus. I give you thanks for all you've done in my life. We give you praise, oh Lord. Haleluya. Dengan kata-katamu sendiri ucapkan syukurmu pagi ini, saudara. Apapun yang ada di hadapan kita pagi ini, masalah apapun yang kita hadapi, let's come in worship with a grateful heart, with thankful heart. Katakan thank you Jesus. 2025 sudah berlalu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada. We are here today, oh Lord, it's only by your grace. Terima kasih Tuhan kami boleh memasuki di tahun yang baru Tuhan. Boleh memasuki 2026 ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau serahkan semuanya Tuhan Yesus di kaki-Mu ya Bapa. Masa depan kami, all our worries, our struggles, our hope, our dreams, we surrender all to you this morning oh Lord. Kami serahkan semuanya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkehendaklah kerjalah di dalam hidup kami Tuhan. Shiki dalala baba bata shiki baba 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 bata shiki didi. You know our struggles, oh Lord. You know our disappointment, oh God. You know our hurt, oh God. Biarlah Tuhan kami mau surrender all to you, Jesus. Mari saudara serahkan semuanya pagi ini pada Tuhan. Kekhawatiranmu di tahun ini, masa depanmu, pergumulanmu, serahkan pada Tuhan. Shiki dalala bata shiki baba baba bata shiki dalala balala balala balala. Oh Yesus, aku berdoa biarlah Kau yang pulihkan hati anak-anakmu pagi ini Tuhan. Kalau kami Tuhan full with bitterness, full with hurt, full with no trust at all, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, may you heal them this morning, oh God. Holy Spirit, you move in this church, oh God. Shikinalala baba 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 penuhi Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Shikinalala baba, hati yang mau trust in you Lord. Hati yang mau terus percaya kepadamu Tuhan. Berpegang teguh pada iman kami di dalam Engkau ya Yesus. Kinalala bata shiki baba 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 shinalala balala bata shiki didi. Kinalala baba baba shanana baba baba baba. Holy Spirit move in this place I pray. Holy Spirit move, bekerjalah di tengah umat-Mu Tuhan. Shinalala baba bata shanana baba bata shakanala baba 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 bata kanala bata shinalala. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Fill our hearts with your joy. Fill our hearts with your love, Lord. With your new anointing, oh God. Pulihkan kami, Tuhan, pulihkan kami. Shinalala baba baba yana shinalala yana 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 sadai. I give it all to you, Lord. I surrender all to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We surrender all to you, O Lord. All our hopes, all of our dreams, all of our disappointments, all our troubles. We surrender all to you, Jesus. Lord, lead the way. Lord, take over our life, Jesus. We cannot do this life without you, God. We need you, Jesus. We need you. Mari
pujian ini saudara dengan iman percayamu. Katakan, Lord, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song together. Say, I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Help me, O Lord. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Once again, I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to you, Jesus. We surrender to you, Lord. Take over our life, Lord Jesus. Take over, Lord. I surrender. Once again, church, say I surrender all. I surrender all to you, Jesus. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Biarlah nyanyian ini boleh keluar dari hati kami, Tuhan. Mengawali hari di tahun 2026, biarlah kami memiliki sikap untuk berserah kepadamu. Berserah untuk mengerjakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berserah di dalam setiap proses yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bersiap untuk mempersiapkan diri kami untuk membuka jalan bagi kedatangan-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja ini
ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami di dalam setiap tindakan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi pengajaran buat kami semua Tuhan. Sehingga kami terus makin bertumbuh di dalam Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bekerja di tempat ini pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan Happy New Year. Haleluya. Thank you worship team, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bulan ini saudaraku saya dan Pak Ali akan membahas tentang perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur ini cukup terkenal, seringkali kita dengar, bahkan anak-anak Sunday School sudah sering mendengarnya. Tapi mari kita lebih dalam untuk meneliti siapakah kita dan di manakah kita berada. Ya. Hari ini saya akan fokus kepada Matius. Perumpamaan penabur itu dicatat dalam 3 Injil. Pertama di Markus pasal yang keempat, terus kemudian Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8. Ya. Ada beberapa perbedaan, tapi basically nanti kita akan bahas. Oke? Nah, saudara, perumpamaan penabur ini merupakan perumpamaan yang sangat mendasar. Sesuatu jadi dasar bukan karena gampang dan mudah, tetapi sesuatu menjadi dasar sebab itu paling penting. Oke? Dasar karena paling penting. Contohnya fondasi rumah. Fondasi rumah menjadi dasar dari setiap rumah yang dibangun. Sesuatu yang dibangun lebih dahulu bukan karena fondasi itu mudah dibangun, tetapi karena itu paling penting. Menjadi bagian terpenting dari sebuah rumah. Karena seberapapun mewah rumah yang saudara bangun, seberapapun bagus rumah yang saudara bangun, ataupun besar, ataupun tinggi, tapi kalau dasarnya tidak kuat, ya, dasarnya tidak diperhatikan, dasarnya rapuh, maka rumah itu nggak akan ada gunanya, akan roboh dan rusak. Karena itu dasar itu sangat penting untuk diperkuat. Nah, hari ini kita bicara tentang perumpamaan yang menjadi dasar supaya kehidupan kita berakar dan makin kuat di dalam Tuhan. Nah, sekolah dasar, saya percaya kita semua sudah melewati yang namanya SD, sekolah dasar. Lulus semua ya? Oke. Sekolah dasar disebut sekolah dasar bukan karena paling gampang pelajarannya, tetapi kalau Anda tidak mengerti pelajaran di sekolah dasar, Anda tidak akan mengerti pelajaran-pelajaran di sekolah selanjutan. Oke? Karena itu, bahkan di Australia, sekolah dasar disebut primary school. Apa arti primary? Arti primary adalah yang utama. Oke? Jadi dasar itu utama buat kita mengerti. Ya. Nah, itu tentang perumpamaan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang benih. Mari kita lihat gambar ini. Saudara, ini namanya pohon Metusela dalam bahasa Ibrani. Oke? Bahasa Ibrani ini mirip-mirip bahasa Jawa. Loh iya loh, bahasa Jawa kan Metusalah.
Ya kan, Metusala. Orang Solo, orang Surabaya tahu Metusala ya. Metusala ini adalah orang tertua di Alkitab, manusia yang tertua, yang panjang usianya. Nah, saudara, pohon ini ditanam dari sesuatu benih yang diketemukan di arkeologi di Madasa. Madasa itu adalah tempat persembunyian terakhir orang-orang Israel yang lari dari kejaran orang-orang Romawi pada waktu itu. Ya, jadi adalah tempat yang terakhir sebelum mereka ditangkap di Masada. Nah, Masada ini dulu dibangun, ada istana Herodes di situ. Ya, nah ditemukan ketika satu waktu ditemukan di arkeologi itu ada kendi, di dalamnya ada biji-biji benih. Nah, pertama dibiarkan, tapi ketika diperiksa lagi dan diberikan kepada ahli-ahli botani, maka benih ini diketemukan adalah benih korma. Oke? Nah, ternyata usia benih ini 2000 tahun yang lalu. Sudah tersimpan 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika mereka kemudian mencoba untuk menanamnya, ternyata benih ini bisa bertumbuh dan batangnya mulai muncul dalam 3 tahun, mulai berbuah dan menghasilkan pohon korma, yaitu jenis Yudea yang dulu pernah punah. Sudah nggak ada lagi, sangat manis. Ya, dan ternyata kemudian diternakan. Ya, nah pohon ini akhirnya disebut salah satunya Metusala, tertua. Oke, nah ini bicara tentang kekuatan sebuah benih yang ditabur. Sekalipun 2000 tahun tidak dipakai, disimpan saja, tetapi ketika ditanam, benih ini bisa berhidup, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Nah, oke. Markus 4 ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ketika Tuhan Yesus ngomong perumpamaan ini, murid-muridnya bertanya kepada dia apa artinya. Perhatikan di sini cuma murid yang bertanya. Yang lainnya saya yakin nggak mengerti, tapi nggak bertanya. Hanya murid-muridnya ini bertanya, guru apa sih maksudmu? Apa yang kau ceritakan? Apa arti perumpamaan itu? Tapi jawaban Yesus sungguh luar biasa. Kalau demikian kamu tidak memahami semua perumpamaan yang ini, kamu bagaimana dapat memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain? Kalau yang ini saja enggak kamu bisa pahami, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Oke, mari kita lihat Markus 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Pada satu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, ada seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sampai habis ya, nggak ada sisanya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Mungkin artinya lebih banyak batunya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Perhatikan ayat yang terakhir. Dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, perumpamaan penabur adalah perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Penaburnya sama, benihnya juga sama,
Tetapi yang berbeda adalah tanahnya. Ada 4 jenis tanah di sini, dan ketika tanahnya berbeda, hasilnya pun berbeda. Oke? Penaburnya sama. Penabur bicara tentang firman, tentang Allah atau pengkhotbah, orang yang menabur firman. Benih itu bicara tentang firman. Penabur sama, benihnya sama, tanahnya yang berbeda, hasilnya berbeda. Ada 4 perbedaan tanah di situ. Ya, jadi saudara, yang berbeda adalah tanah bicara tentang sikap hati. Jadi benihnya sama, tetapi ketika ditaburkan, bisa mengalami pertumbuhan yang berbeda, karena sikap hati kita berbeda. Di pinggir jalan, batu, berbatu, semak belukar, dan tanah yang baik. Saudara, firman itu penting, pengkhotbah penting, tim musik penting, tetapi yang terpenting adalah sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Karena itu yang menentukan pertumbuhan benih firman yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah saudara berpikir ada orang-orang yang mendengarkan firman dan hidupnya diubahkan? Hidupnya mengalami perubahan total, dia mengalami satu kehidupan yang berubah, bahkan dia menjadi seorang penginjil, seorang yang melayani Tuhan dengan berapi-api, tetapi benih yang sama, firman yang sama, ketika ditabur, ketika didengarkan, ada sebagian orang yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Hidupnya tetap sama dan tidak berubah. Kenapa perbedaannya? Bukan benihnya yang salah, bukan penaburnya yang salah, tetapi sikap hati kita yang perlu diperbaiki. Karena itu yang menentukan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Nah, saya catat di sini, ada di sini tanah pinggir jalan, masuk lagi sebelumnya. Ya ada 4, tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak belukar, tanah yang baik. Oke, saya bicara yang pertama, nanti Pak Ali akan bicara yang kedua, dan yang ketiga ada pembicara lain. Oke, pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Ini kesimpulannya, saudara. Karena enggak seberapa pun bagusnya benihnya sama, penaburnya sama, tapi yang membedakan adalah sikap hati kita. Karena itu pertumbuhan rohani kita itu tergantung kita sendiri. Tergantung sikap hati kita ketika kita menerima firman di gereja ataupun di tempat lain. Ketika kita mendengarkan firman atau ketika kita membaca firman. Tanggung jawab pendeta memberikan makanan rohani yang terbaik. Dan saya percaya di hadapan Tuhan saya memberikan yang terbaik. Saya mempersiapkan 1 minggu, saudaraku. Poin-poin apa yang saya mau bagikan, apa yang Tuhan katakan. Selama 1 minggu saya pikirkan, ya, tanggung jawab saya untuk memberikan yang terbaik. Tanggung jawab pemain musik, semuanya worship leader memberikan yang terbaik. Mereka mempersiapkan diri, mereka melatih. Semua orang yang melayani harus mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan Asher pun harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, sekalipun hatinya lagi dongkol atau marah atau apapun, ya memberikan senyum yang terbaik. Ya, nah, pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Tergantung sikap hati kita. Ayo katakan sama-sama, kita baca sama-sama, kita taruh tangan kita di dada kita. Pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Sekali lagi, belum keras ya. Pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Amin. Tanggung jawab kita sendiri.
Dan saya mau semua orang bertumbuh di sini. Amin. Nah, dari 4 jenis tanah, 3 tanah yang pertama Tuhan tidak kehendaki. Hanya tanah terakhir yang baik dan yang subur yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanah yang keras di pinggir jalan, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Tanah yang kedua, tanah yang tipis berbatu-batu, hanya bertumbuh sebentar. Kemudian menjadi kering, layu, dan mati, juga tidak berbuah. Tanah yang ketiga, tanah semak belukar, bertumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan kekhawatirannya. Kekhawatirannya jauh lebih besar dari pertumbuhannya, sehingga akhirnya dia dicekik. Ya, nah hanya tanah yang keempat yang bertumbuh dan berbuah. Saudara, Tuhan ingin saudara bukan cuma bertumbuh saja, tapi juga bertumbuh dan berbuah. Ingat perumpamaan tentang satu waktu Tuhan Yesus datang dan menjumpai pohon ara, bertumbuh tapi tidak berbuah. Dan Tuhan marah, dia mengetuk pohon itu dan akhirnya tidak berbuah sama sekali. Jadi Tuhan ingin supaya kita bertumbuh dan bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Ya. Nah, saudara, saudara harus bertumbuh sebab hanya orang yang bertumbuhlah yang bisa berbuah. Yang bertumbuh baru berbuah. Tapi orang yang bertumbuh belum tentu berbuah. Saya membesarkan anak saya supaya bukan cuma supaya dia tumbuh jadi dewasa. Ya, saya besarkan anak saya supaya dia tumbuh dewasa dan menjadi orang dewasa, bisa melakukan apa yang orang dewasa lakukan. Mengerti ya? Jadi saya enggak asal memberikan pertumbuhan supaya anak saya bertumbuh, tapi juga dia bisa berbuah, melakukan apa yang anak kecil tidak bisa lakukan. Itu pertumbuhan dan buah. Dia bisa melakukan apa yang anak kecil enggak bisa lakukan. Contohnya, dia bisa nyetir mobil. Anak kecil nggak bisa kan? Oke? Dia bisa kerja secara ilegal, secara legal, ya. Kerja secara legal, bisa dapat uang, ya. Punya rumah, ya. Bayar loan. Dan sekarang menikah. Nanti punya anak, ya kan? Nggak tahu kapan. Iya kan? Itu anak-anak kecil nggak bisa lakukan. Anak kecil nggak bisa menikah, anak kecil nggak bisa bekerja, anak kecil nggak bisa melakukan tanggung jawab dalam kehidupan dia. Saya membesarkan anak saya bukan supaya dia bertumbuh saja, tetapi supaya dia bisa melakukan apa yang anak kecil tidak bisa lakukan. Itu namanya berbuah. Menjadi dewasa, bukan cuma dewasa secara jasmani fisik, tapi juga dewasa secara rohani. Orang yang dewasa rohani bisa melakukan apa yang anak-anak rohani tidak bisa lakukan, anak-anak kecil. Orang yang dewasa rohani bisa mengampuni. Anak kecil nggak bisa. Ya, anak kecil tidak bisa. Orang yang dewasa rohani bisa sabar dalam segala sesuatu. Bisa memberi, bisa bertanggung jawab, bisa mengendalikan diri, bisa melayani. Anak kecil nggak bisa. Anak kecil tidak bisa diberi tanggung jawab. Nah, karena itu Tuhan ingin supaya kita bertumbuh dan berbuah. Buahnya menjadi dewasa. Ada buah jiwa, ada buah karakter, attitude, ada buah, apalagi buah roh, ya itu yang ada dalam kehidupan kita. Buah pelayanan yang makin berkembang di dalam kehidupan kita. Oke, saya masuk pada poinnya. Oke, Markus 4 ayat 3 sampai 4. Hanya orang dewasa yang bisa berbuah dan hidupnya memberikan dampak untuk kerajaan Allah. Markus 4 ayat 3 sampai 4. Dengarlah,
Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bukan cuma sebagian, sampai habis benih firman itu. Jadi enggak mungkin bertumbuh. Nah, Markus 4 ayat yang ke-15, orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, ini explanation-nya ya, datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi, yang pertama tanah di pinggir jalan adalah tanah yang keras. Oke? Musuh di tanah yang keras adalah burung yang mengambil benih itu. Ada burung. Dan inilah iblis. Bahkan diambil ketika baru ditebarkan. Jadi saudaraku, tanah di pinggir jalan ini bukan bicara tentang orang yang tidak percaya yang di luar sana, tetapi juga bicara tentang orang yang percaya di dalam gereja, yang mendengarkan firman Tuhan di gereja, menerima benih yang ditabur, benih firman Tuhan, tetapi tanah hati mereka, sikap hati mereka di pinggir jalan. Keras. Kapan iblis itu datang? Alkitab katakan ketika firman itu baru ditebarkan. Baru aja ditebarkan. Jadi langsung diambil sama iblis. Jadi saya umpamakan begini. Sekalipun gereja ini tempat yang kudus, Allah bersemayam di sini, tapi iblis itu melihat kita. Melihat sikap hati kita. Ya. Melihat sikap hati kita, dan orang yang hatinya keras, iblis akan mengambil dan memakan habis. Memakan benih yang ditabur, sehingga ketika orang itu mendengarkan firman, dia mengeraskan hatinya dan tidak percaya kepada firman yang ditaburkan. Diambil. Nah, problem sesungguhnya bukanlah iblis. Problem sesungguhnya adalah hati kita. Sikap hati kita ini loh, yang keras dan menolak benih firman itu sehingga benih itu tidak masuk tertanam di dalam hati kita. Nah, ada dua kondisi tanah di pinggir jalan. Ya. Dua kondisi. Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kondisi yang pertama, di pinggir jalan, hati yang keras, itu kenapa? Karena mereka mendengar firman, tetapi tidak mengerti. Alkitab katakan begitu ya. Orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan. Jadi, kondisinya adalah mendengar tetapi tidak mengerti. Ada tiga hal. Tidak mengerti karena tidak tahu. Oke? Tidak mengerti karena tidak tahu. Tidak mengerti karena tidak paham. Dan yang ketiga, tidak mengerti karena tidak setuju. Yang pertama, tidak mengerti karena tidak tahu. Apa sih maksudnya? Tidak tahu. Padahal pernah dengar, pernah duduk, mendengarkan khotbah, tetapi karena mendengarkan sambil lalu, tidak memperhatikan, ya kan? Ngecek HP, atau mikir nanti habis gini makan apa ya? Mau kemana ya minggu ini ya? Aduh kerjaan saya lagi
Tadi itu saya sudah kunci pintu enggak ya? Jadi dengarkan firman, tapi enggak tahu karena enggak paham, karena enggak menyimak dengan baik. Mungkin ketika ditanya, oh pernah dengar ya? Oh Pak Peter pernah khotbah itu ya? Wah saya enggak tahu itu. Ya kan? Enggak tahu. Jadi karena itu saudara, kalau saudara mau belajar firman, mengerti benar, dicatat. Ya kan? Atau dengarkan khotbah ulang. Saya beberapa kali kadang-kadang saya dengarkan khotbah ulang. Saya enggak mengerti, saya dengarkan lagi. Saya sering dengarkan khotbah beberapa orang, ya. Saya enggak ngerti, saya dengarkan lagi. Dengan begitu kadang-kadang 2 kali saya bisa mengerti. Atau 3 kali. Jadi itu perlu. Supaya kita tahu secara jelas, mengerti. Yang kedua, enggak mengerti karena enggak paham. Seperti yang saya tadi ngomongkan, yang bertanya cuman muridnya. Apa orang lain ngerti? Belum tentu. Apa orang lain paham? Belum tentu. Mereka cuman enggak paham, cuman mantuk-mantuk aja. Seakan-akan paham, seakan-akan mengerti. Oh iya. Begitu ditanya, apa itu? Tahu enggak maksudnya? Bu, gak tahu aku. Ya kan? Tidak mengerti karena tidak tahu, tidak mengerti karena tidak paham. Tidak mengerti. Ngomong apa? Dan minggu depan sudah lupa apa yang dikhotbahkan. Yang ketiga, gak mengerti karena tidak setuju. Oke? Anda mendengarkan firman untuk memberi. Anda tahu, Anda paham, tetapi Anda tidak setuju. Bisa kan? Masa mesti memberi? Ngapain memberi? Aduh Pak, saya hidupnya sudah cukup susah untuk memberi. Tahu, mengerti, paham, tapi tidak setuju, tidak mau melakukannya. Anda mendengar firman tentang mengampuni. Anda tahu, Anda paham, itu perlu, tetapi Anda tidak setuju. Pak Peter, gak tahu suamiku itu, aduh, mana bisa mengampuni, aduh. Tahu Pak jahatnya, kelakuannya, aduh kasarnya minta ampun Pak. Anda enggak pernah ngalami seperti yang saya alami. Gampang saja ngomong suruh mengampuni. Enggak tahu. Tahu, paham, tapi tidak setuju. Dan itulah hati yang keras, saudaraku. Ya, sikap hati kita. Sehingga benih itu enggak bisa tertanam. Anda di pinggir jalan, Anda tidak mau melakukannya. Alkitab katakan, biarlah engkau bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Saudara, saya sebagai pengkhotbah, saya bertanggung jawab memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik. Ya, tanggung jawab saya sebagai pengkhotbah memberikan yang terbaik, firman yang baik supaya saudara bertumbuh. Tapi saudaraku, tanggung jawab saudara bukan cuma mendengarkan firman dengan baik. Tanggung jawab saudara, Anda tahu, Anda paham, mengerti, dan Anda melakukan firman. Itu tanggung jawab. Jadi saudara bukan cuma dengar saja tanggung jawabnya, tapi menjadi pelaku firman. Yang mau katakan amin. Oke? Supaya saudara mengerti, biarlah firman itu tertabur di dalam hati saudara. Itu yang pertama, Anda mengerti. Yang kedua, hati jadi keras karena sering disakiti, dikecewakan, dan dihina orang. Saudara, mari kita lihat Lukas pasal 8 ayat yang kelima. Lukas pasal 8 ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Oke? Diinjak orang. Jadi jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang.
Kenapa? Karena pinggir jalan tempat orang jalan. Diinjak orang sehingga akhirnya terinjak dan tidak bisa bertumbuh. Lalu burung-burung udara memakannya sampai habis. Jadi benih yang ditanam di dalam kehidupan hati kita, benih firman yang kita terima di dalam hati kita, tidak bisa bertumbuh karena hati kita kecewa. Kita sering dihina orang, kita sering dikecewakan, kita sering disakiti. Sehingga ketika itu sepertinya diinjak orang, saudara, sehingga kita ini tidak bisa bertumbuh firman itu. Kita kecewa, hati kita keras. Kita nggak merasakan dunia ini adil. Memang dunia ini tidak adil. Tidak adil dunia ini. Dipenuhi dengan orang yang perkataannya menyakitkan. Betul? Ada orang-orang yang sikapnya kasar, nggak peduli. Akan ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita, banyak. Tetapi kita perlu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Hati kita ini perlu dijaga supaya sekalipun kita mengalami diinjak orang, tapi kita nggak kecewa. Hati kita nggak keras. Kita tetap sukacita. Kita tetap melayani. Kita nggak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Ya, nggak peduli. Pokoknya yang penting saya di hadapan Tuhan. Ibrani 3 ayat yang 15, apabila pernah dikatakannya pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pertama perhatikanlah firman. Biarlah firman itu bertumbuh dalam hati kita. Kita bisa paham, kita mengerti, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kalau hati kita kecewa, hati kita keras, mari biarkan Roh Kudus itu, minta Roh Kudus melembutkan hati kita. Minta, tahun yang baru tadi Bunga berdoa, minta hati yang lembut. Tuhan melembutkan hati kita. Kalau suamimu keras, berdoa untuk hati yang lembut. Biarlah hatinya dilembutkan, ya, supaya benih itu bisa masuk di dalam kehidupannya. Ya, hargai firman dengan merenungkannya, bukan sekedar cuma mendengar. Tanggung jawab kita sekali lagi, bukan cuma mendengar, tapi supaya kita tahu, kita mengerti, dan kita setuju. Kita melakukan firman itu. Dan yang ketiga, segera taat ketika Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya. Kan ketika dia berbicara, percayalah, Tuhan sedang lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari saya panggil para pemain musik kita, mempersiapkan hati untuk masuk di dalam firman Tuhan. Dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Para petugas bisa mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Ialah roti dan anggur yang kami akan makan Tuhan. Ialah boleh menjadi tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Biarlah setiap benih firman yang ada di dalam kehidupan kami, yang kami dengar, boleh bertumbuh dan berbuah. Kami boleh menjadi carang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi pohon anggur yang berbuah bagi Engkau. Tuhan tolong kami, kehidupan kami, sertai kami Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Oh Jesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari Layak yang aku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Saudara yang sudah terima, saudara bisa bangkit berdiri. dari dalam Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti itu, Dia mengucap syukur, dan Dia pecah-pecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, sementara tangan kiri kita taruh di dada di mana Roh Kudus bersemayam. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersujud berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Kami membuka tahun 2026 ini Tuhan dengan ucapan syukur. Biar kasih setiamu, kasih karuniamu menyertai kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Mungkin saat ini ada yang menginjak-injak kami Tuhan. Menginjak kehidupan kami. Kami dikecewakan, kami disakiti. Tapi biarlah kasih Kristus memenuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami bisa masuk di dalam proses Tuhan. Biarlah kami terus bisa mengikuti Engkau dengan setia. Sekalipun kami saat ini kami tidak bisa melihat apa yang Engkau rancang dalam kehidupan kami itu baik kelihatannya. Kami gak bisa lihat Tuhan. Kami bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi biarlah tahun ini Tuhan, kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Kami boleh mengikuti Engkau dengan setia. Biarlah kami boleh tetap percaya penuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa rancangan-Mu baik dalam kehidupan kami. Percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun kami tidak melihat, kami percaya Engkau sedang bekerja, memulihkan kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Buat tahun 2025, kami bersyukur, berterima kasih. Buat setiap penyertaan Tuhan, buat mujizat yang kami boleh alami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat jawaban-jawaban doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melepaskan kami, Engkau menguatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dan tahun 2026 ini Tuhan, sekalipun keadaan belum tentu lebih baik, tapi kami tetap percaya kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang besar, El Shaddai, Allah yang berkuasa. Kami tahu mujizat Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau baik. Dan kami tahu Engkau menggenapi rancangan-Mu sempurna di tahun ini Tuhan. Tahun yang baik, tahun yang fulfillment buat kami Tuhan. Terima kasih segala rancangan-Mu Tuhan yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menerimanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, apa yang kami doakan yang mungkin kami belum terima di tahun 2025 Tuhan. Hari ini Tuhan, di tahun 2026 ini Tuhan, kami percaya Tuhan menggenapinya.
Tuhan menjawab doa kami. Tuhan melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat dan kasih karunia menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Kau baik buat kami. Kau baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjumpai kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati.